Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah setelah beberapa lama tidak mengisi channel ini ya. Kali ini saya bakal lanjutin, coba lanjutin. Kali ini yang akan saya bacakan adalah ini Al-Qur'an. Ini adalah Al-Qur'an, katanya rujukan terlengkap Al-Quran Karim Amazing, katanya di belakangnya ini ada Masya Allah almarhum Ustadz Arifin Ilham. Ini ayah saya ngefans sekali sama beliau, katanya kalau misalkan udah zikir itu maaf kalau berisik ya. Oke, jadi kita langsung aja lah baca ya. Yaitu mengenai kewajiban membaca Al-Fatihah dalam sholat. Kita baca dulu ayat Al-Qurannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan, Yaumiddin, hari waktu manusia menerima pembalasan amalnya, baik atau buruk, disebut juga Yaumul Qiyamah, Yaumul Hisab, dan sebagainya. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus yaitu jalan hidup yang benar, yang dapat membuat bahagia di dunia dan di akhirat. Jalan yang lurus itu jalan hidup yang benar, jalan yang bisa memberikan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Itulah yang dimaksud dengan jalan yang lurus dalam Al-Fatihah. Ayat ke-7 yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jalan ini maksudnya itu mereka yang dimurkai adalah mereka yang sengaja menentang ajaran Islam. Jadi dimurkai di sini adalah orang-orang yang menentang ajaran agama Islam. Mereka yang sesat adalah mereka yang sengaja mengambil jalan lain selain ajaran Islam. Itu dia artinya. Oke, kewajiban membaca Al-Fatihah dalam sholat, kita baca dulu tafsir jalalainnya. Karena di sini ada tafsir jalalainnya. Kalimat Alhamdulillah, kalimat ini adalah kalimat berita yang dimaksudkan sebagai pujian untuk Allah dengan segala makna yang terkandung di dalamnya, bahwa Dia Maha Tinggi dan pemilik seluruh pujian makhluknya. Bisa juga berarti zat yang layak untuk dipuji makhluknya. Allah adalah nama untuk zat yang sudah seharusnya disembah. Kemudian kalimat Rabbil Alamin, pemilik seluruh pujian dari makhluknya, baik manusia, jin, malaikat, maupun binatang. Dunia mereka masing-masing disebut alam, sehingga dikatakan alam manusia, alam jin, dan seterusnya. Biasanya kata alam ain ya, pakai ain, dalam bentuk pluralnya ditambahi dengan huruf ya dan nun, yaitu alamin. Kata alam ini berarti yang memiliki ciri pembeda dari yang lainnya. Kata alam sendiri merupakan derivasi dari kata alamah yang berarti ciri atau tanda, karena alam merupakan ciri atau tanda keberadaan penciptaan. Ciri atau tanda keberadaan penciptanya. Kalimat Ar-Rahmanir-Rahim, yang memiliki rahmat. Rahmat itu sendiri adalah keinginan untuk memberikan kebaikan kepada yang berhak mendapatkannya.
Maliki yaumiddin, ad-din di sini berarti balasan. Ad-din di sini berarti balasan, bukan agama ya. Kalau ad-din itu biasanya kan dikenalnya dengan agama gitu kan. Tapi ad-din di sini adalah balasan, artinya itu balasan. Maksudnya yaitu hari kiamat. Dikhususkan penyebutan yang menguasai hari pembalasan di sini karena pada hari tersebut tidak ada satupun yang berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalil firman Allah Al-Quran dalam surah Al-Ghafir ayat 16, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Kepunyaan Allah. Saya jawab seperti itu. Bagi orang yang memiliki maliki, maka artinya penguasa semua perkara pada hari kiamat. Maliki artinya penguasa semua perkara di hari kiamat. Atau maksudnya bahwa Allah selalu disifati dengan sifat tersebut. Seperti Ghafiruz Zambi yang berarti pengampun dosa. Maka Maliki Yaumiddin berfungsi sebagai sifat karena ia berbentuk ma'rifah atau definitif. Itu ya. Kemudian kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkau yang kami sembah dengan mengesahkan-Mu dan bentuk-bentuk ibadah lainnya, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan dalam perkara ibadah dan hal-hal yang lainnya. Kalimat ihdinas syiratal mustaqim, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Kalimat asy-syiratal mustaqim ini dalam gramatika bahasa Arab berfungsi sebagai mubdal minhu, yaitu kata yang diterangkan maksudnya oleh kata selanjutnya. Kalimat siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat dengan hidayah. Mengenai orang-orang yang telah diberi nikmat ini dijelaskan lebih lanjut pada ayat berikutnya, yaitu ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang Yahudi, wala mengandung arti bukan juga wa dan la, tidak, bukan juga ad-dallin, jalan orang-orang Nasrani, maksudnya seperti itu. Faedah dari susunan kata ganti ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin seperti ini ingin menunjukkan bahwa orang-orang yang telah mendapatkan hidayah itu bukanlah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang-orang yang mendapatkan hidayah itu bukan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Akhirnya hanya Allah lah yang lebih mengetahui kebenaran dan hanya kepadanya tempat kembali dan berlindung. Semoga Allah selalu mencurahkan kesejahteraan kepada junjungan kita Muhammad SAW, kepada keluarganya dan para sahabatnya. Ya, itulah tadi tafsir Jalalain mengenai surat Al-Fatihah, yaitu kewajiban membaca surat Al-Fatihah dalam sholat. Dan kita masuk ke tafsir Ibnu Katsir nih ya. Tafsir Ibnu Katsir mengenai kewajiban membaca Al-Fatihah dalam sholat. Ketika sholat disyariatkan membaca surah Al-Fatihah. Berdasarkan sabda Nabi SAW, barang siapa sholat tanpa membaca Ummul Quran di dalamnya, maka sholatnya khidaj. Beliau mengulangi ucapannya sebanyak 3 kali, yakni tidak sempurna. Khidaj di sini artinya tidak sempurna. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian dikatakan kepada Abu Hurairah, sesungguhnya kami sholat di belakang imam. Abu Hurairah menjawab, bacalah dalam hatimu, karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, aku membagi sholat antara aku dengan hambaku, dalam hadis yang panjang. Dengan demikian, makmum wajib membaca surah Al-Fatihah dalam surat sir atau tidak dikeraskan bacaannya, namun tidak wajib dalam sholat jahar, yaitu sholat yang dikeraskan bacaannya. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya imam dijadikan hanyalah untuk diikuti, maka apabila imam bertakbir, bertakbirlah pula kalian, dan apabila dia membaca, maka diamlah kalian. Jadi kalau sholat zuhur, sholat asyar itu wajib makmum membaca Al-Fatihah. Sedangkan untuk sholat maghrib, sholat isya dan sholat subuh itu kita bisa tidak membaca Al-Quran ya, membaca Al-Fatihah karena imamnya sudah membacakan dan untuk diikuti imam itu ya.
Seperti itu yang saya tangkap ya. Mohon maaf jika ada yang salah ya. Mohon dikoreksi. Hal yang sama diriwayatkan Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila imam membaca maka diamlah kalian seraya mendengarkan. Tujuan mengetengahkan masalah tersebut adalah menerangkan kekhususan surat Al-Fatihah yang mempunyai hukum tersendiri yang tidak dimiliki surah yang lain. Ibnu Katsir, Tafsirul Quran Al-Azim, Juz 1, tahun 1421 Hijriah, garis miring 2000 Masehi. Jadi tadi tafsir Ibnu Katsirnya. Sekarang kita masuk ke hadis Nabawi mengenai kewajiban membaca Al-Fatihah dalam sholat. Dari Abu Sa'id Al-Mu'alla radhiyallahu anhu, ia berkata, pada saat saya sedang melaksanakan sholat, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilku, namun saya tidak menjawab panggilan beliau hingga sholat selesai. Ketika saya datang, beliau pun bertanya, apa yang menghalangimu untuk mendatangiku? Katanya. Saya menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya sedang sholat. Beliau bersabda, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 24. Beliau melanjutkan dengan berkata, sungguh saya akan mengajarimu satu surah paling agung yang terdapat di dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid. Abu Sa'id berkata, beliau mengatakannya sambil memegang tanganku. Masya Allah, memegang tangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendak keluar masjid, saya pun berkata, wahai Rasulullah, bukankah engkau telah mengatakan saya akan mengajarimu surah yang paling agung yang terdapat di dalam Al-Quran? Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, benar, yaitu surah Alhamdulillahirabbil alamin. Ia adalah As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang, dan Al-Quran Al-Azim, yaitu Al-Quran yang agung yang telah diwahyukan kepadaku. Hadis riwayat Ahmad, Musnadul Imam Ahmad bin Hambal, Tahqiq Syuaib Al-Arnaud, jilid 29, 1420 Hijriah, garis miring 1999 Masehi, M395. Masya Allah, bisa mendengarkan Nabi, luar biasa. Oke, kita baca selanjutnya adalah hadis qudsi mengenai kewajiban membaca Al-Fatihah dalam sholat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, aku membagi sholat antara aku dengan hambaku, dan hambaku mendapatkan sesuatu yang dia minta. Apabila seorang hamba berkata, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, maka Allah berkata, hambaku memujiku. Apabila hamba tersebut mengucapkan, yang maha pengasih, yang maha penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahmanir Rahim, ya, ayat tersebut, Allah berkata, hambaku memujiku. Apabila hambaku mengucapkan pemilik hari pembalasan atau Malik Yaumiddin, Allah berkata, hambaku memujiku. Selanjutnya dia berfirman, hambaku menyerahkan urusannya kepadaku. Apabila hamba tersebut mengucapkan, hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berkata, ini adalah antara aku dengan hambaku, dan hambaku mendapatkan sesuatu yang dia minta. Apabila hamba tersebut mengucapkan, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah berkata, ini untuk hambaku, dan hambaku mendapatkan apa yang dia minta. Masya Allah. Hadis riwayat Muslim, Sahih Muslim, juz 2, nomor hadis 807.29. Ini luar biasa sekali ya, keutamaan kewajiban membaca Al-Fatihah ini benar-benar wajib yang harus kita
mengikuti ya, dan terdapat banyak sekali apa ya namanya itu, kalau untuk manusia terdapat banyak manfaat lah, dan ini Allah berikan secara cuma-cuma kepada hambanya yang melaksanakan sholat ya, karena Al-Fatihah ini sering dibaca dalam sholat wajib hukumnya, berapapun rakaat yang kita kerjakan dalam sholat wajib itu udah ditentukan ya rakaatnya, dan sholat sunnah mungkin yang tidak ditentukan rakaatnya, karena itu dipastikan setiap rakaatnya membaca surat Al-Fatihah, dan begitu banyak hal yang bisa kita peroleh dari membaca surat Al-Fatihah tersebut gitu. Jadi jangan lupa untuk selalu menghafal artinya juga ya, di tafsirnya yang tadi itu luar biasa banget, bisa menambah kekhusyuan sholat kita ya. Seperti itu, sekian dulu dari saya, terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dan bahasanya terbata-bata. Insyaallah video ini akan diedit ya sedemikian rupa sehingga Anda bisa menikmatinya dengan, atau Anda bisa belajar dengan baik gitu dari video ini, bukan hanya sekedar menikmatinya saja ya. Seperti itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.